Oke, hello everyone, welcome to my YouTube channel. Hari ini masih bicara tentang SMC ya. Setiap trader punya satu visi atau subvisi, punya pandangan yang mungkin berbeda dengan dengan yang lain tentang bagaimana cara mempergunakan SMC atau Smart Money Concept. Uh, di indikator Smart Money Concept ini saya combine dengan MACD plus SAR. Jadi mungkin secara kalau garis yang merah ini MACD, jadi masih dalam posisi selling, dan yang hijau ini dalam posisi uptrend. Hijau ini masih uptrend, artinya dalam MACD dalam posisi uptrend dengan settingan yang sewajarnya, jadi default. Nah, di parabolic SAR juga sama, default, artinya ini masih settingan yang lama, 0202 ya, 0,02, and then perhatikan di sini masih pakai 0,02, and then 0,02 dan 0,2, jadi settingannya default saja. Nah, kemudian untuk SMC ini di sini kita lihat ada fase yang namanya ini ada order block, dan di sini juga ada order block. Dua order block ini masih menguat. Kenapa menguat? Artinya this is the strong resistance, karena price saat ini masih berada di bawah daripada order block yang ada di red order block, and then this is the blue order block. So kalau ingin opsi selling, maka yang paling bagus adalah ketika kita menempatkan sell itu di harga bawah ya. Jadi kita tidak selling di zona yang di order block, tapi di bawahnya. Jadi di sini 17542, memang sekitar 20 poin lah dari harga awal, tetapi ini adalah langkah yang cukup nyaman, bisa dibilang gitu, untuk bisa opsi selling. Walaupun sebenarnya bisa juga selling ketika berada di sini. Ini adalah di parabolic SAR, sell stop ya, tetap sell stop, jadi tidak langsung open posisi sell. Kalaupun teman-teman ingin opsi selling langsung, jadi bisa menempatkan di harga price saat ini dengan sell stop dengan SL di kisaran 1.7597 atau 1.76 ya di harga ini. Ini adalah opsi untuk bisa sellingnya dengan stop loss kurang lebih sekitar 40, anggap aja 40 poin lah ya. Itu untuk fase market ini di M5 otomatis. Kemudian kalau di M15 sama, M15 juga sama, jadi lebih cenderung untuk sell stop di harga 7540 ini. Karena di sini ada satu posisi strong support ya. Jadi ada strong low di harga ini, ada strong low, ini adalah strong low-nya. Price masih berada di, jadi 1.7540 adalah harga yang pas untuk bisa ditempatkan sell stop-nya. Target bisa di box yang di biru yang ada di bawah. Ini adalah opsi untuk bisa targeting area. Sementara parabolic SAR masih berada di atas price, artinya masih dalam fase low atau going down, masih cukup mendominasi 759. Oke. Kalau memakai parabolic SAR dengan default setting dan time frame-nya adalah M15, maka kita bisa tanpa mikir pun, sebenarnya juga tergantung indikator mau ngapain, kita bisa pakai itu. Artinya gini, ketika indikator bilang buy kita buy, ketika indikator bilang sell kita sell. Tetapi perlu dilihat adalah pemakaian lot-nya yang jangan terlalu overload. Artinya overload pun boleh, tetapi dengan lot yang kecil, misalnya pakai 0,01 atau 0,05 ya, untuk bisa pemakaian, sehingga kita dengan lot yang kecil kita bisa memakai cukup banyak. Itu sebagai contoh adalah di harga ini M15 misal. Ketika price naik, tentu kebanyakan trader retail pasti akan berpikiran bahwa ketika di harga naik pasti akan memaksa untuk bagaimana caranya kita bisa sell, gitu kan. Sama artinya ketika price harga turun gitu, bagaimana nah seperti ini, ketika price turun bagaimana caranya kita bisa buy, gitu kan. Nah, jadi
kebanyakan trader pasti akan berpikirnya seperti itu. Nah, berpikir yang paling mudah adalah mempergunakan parabolic SAR di time frame M15 ini. Caranya seperti ini. Jadi di sini adalah kurang besar ya. Bentar. Parabolic SAR kurang besar ya. Baru ya, ini adalah wajar ya. Jadi ketika price ya, ini berpikirnya ini, ketika price menyentuh yang namanya parabolic SAR di sini, ini adalah opsi buy. Kemudian sell stop ketika price di bawah ini, sell stop, atau sentuh lagi ke bawah ini adalah, nah di sini adalah sell-nya ya, sell. Kemudian atas ini bisa buy stop lagi, karena kita memaksakan, kita inginkan harga price naik ya, kita inginkan harga price naik. Jadi ya seperti itu cara maksanya. Nah, kasih warna baru, bentar. Oke. Jadi di sini opsinya untuk buy, karena kita mau maksa dia opsi buy, sehingga kita paksa berarti kita punya dua buy, ini sell, ini buy ya. Kita ini adalah hedging, ini adalah sell stop otomatis ya. Sell stopnya di sini di bawah ini kan gitu. Nah itu cara berpikirnya. Jadi kita tidak akan opsi selling ketika price lagi turun seperti ini. Ketika price dalam fase turun ini, kita tidak sell ngawur gitu loh. Kita tidak ngawur di sini sell, di sini buy, kita tidak buy di harga ngawur ya. Di sini buy atau mungkin di sini buy. Terus kemudian mungkin melihat lagi, wah di sini buy ini. Di sini enggak. Jadi kita melihatnya bahwa hanya ada ketika kita buy ketika ada fase price break di ini parabolic SAR. Jadi berpikirnya seperti itu teman-teman. Lebih mudahnya memang seperti itu. Jadi setidaknya nanti bisa pakai trimming atau di close posisi bisa. Jadi di sini buy, di sini adalah opsi sell, kemudian di sini adalah buy. Ini paling tidak ini sudah bisa nutup posisi yang ada di harga ini. Oke, lotnya bagaimana? Kalau memang pakai lot, misalnya pakai 0,1 ya, 0,1 ini buy, ini sell tadi ya. Kemudian yang open yang ini kita bisa pakai 0,2. Begitu juga untuk yang sell stop tadi, sell stop ini kita juga pakai bisa 0,2. Jadi 2 kali. Gitu. Terus kalau opsinya pakai aja kita opsi buy sell itu dengan sistem ini nambahnya cuma sekali. Misalnya teman-teman pakai 0,15 misal, atau ya 0,15 misal. Ini cukup open yang kedua nanti 0,3. Yang ketiga adalah 0,45 ya, dan 0,6. Jadi nambahnya seperti ini. Ini buy sell, buy, ini sell, sama ini buy juga sell juga gitu. Kan lock posisi gitu. Nah, pakai sistem seperti ini saya kira lebih kita tidak akan terlalu banyak makan margin gitu loh. Makan margin karena kita opennya juga berdasarkan ini kan, berdasarkan indikatornya ini aja. Ini buy sell, kemudian ini sell. Kalau ini tadi sell berarti kan ini 0,2, ini juga 0,2. Ini opsi sellnya. Ya, ini opsi buy-nya. Buy lagi berarti 0,3. Di sini kan buy. Itu. Jadi ini cara berpikir yang berpikir yang mudah kalau saya bilang gitu. Oke, karena jarak buy style-nya pun di sini juga tidak terlalu tinggi di M15. Misal saya buy di 7522, maka 40 poin lah paling tidak di 74 ini saya stop gitu loh, saya stopnya. Atau cukup 20 poin aja tidak ada masalah, 20 poin gitu loh. Nah, biasanya juga 20 poin gitu cukup. Oke.
Nah ini dia posisinya masih naik ya, sudah break di M15. Beberapa open mungkin yang saya lock posisi tadi dalam posisi hedging ya. Saya punya open mungkin saat ini masih dalam fase hedging, jadi ya terserah lah. Dia mau naik atau mau turun lagi terlalu jauh silahkan. Saya tidak terlalu berpikir karena posisi hedging ini kalau sudah kena hedging ya sudah. Nanti kita trimmingnya berapa? Jadi trimmingnya nanti ketika dia naik atau turun kurang lebih sekitar 40 atau 50 poin minimal dari open posisinya, sehingga ketika kita melakukan satu opsi trimming itu lebih mudah atau lebih enak kita pakai trimmingnya. Trimming apa? Trimming itu udah memangkas, kita pangkas gitu. Nah, di video sebelumnya saya pakai ada trimming, kita pangkas. Jadi sehingga nantinya di awal kita pakai dana 0 misalnya 0,3 ya. Ini kita trimming itu bisa hasilnya terakhir itu kadang bisa sampai 0,05 aja. Itu bahkan ada yang 0,001. Ini hasil akal trimmingan seperti itu. Nah, kalau pakai 0,05 atau 0,01 otomatis ketika kita open buy atau sell lagi dengan pakai dana 0,3 ya, ini kan 6 kali lipat, atau katakanlah 0,25 biasanya saya pakai. Ini 5 kali lipat, sehingga kalau minus kurang lebih minus 100, maka kita hanya butuh plus 20 poin saja untuk bisa nutup posisi yang di minus ini. Dengan misalnya ini minus 0,05, di trimming ternyata minus 100 poin. Nah, kita cuma pakai 0,25 dengan pakai ini bisa menutup trimming yang di harga ini. Minimal adalah BEP. Tetapi tetap di awal ketika kita melakukan trimming tadi kan kita sudah plus harganya ya. Sudah bisa profit lah tadi. Kan dari awal misal 0,3 kita trimming sampai hasil 0,05 ya, ini hasilnya. Itu teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe di channel. Bye bye, have a nice day.